Karena sejatinya ya memberinya sedikit, tapi dengan kasih yang besar, itu yang paling penting. Tidak nominalnya, tapi kasihnya atau ketulusan, ketulusan dalam memberi apa kolekte itu atau persembahan itu. Aneh aja kalau umat diteror untuk perpuluhan, ya, dengan yang mengerikan lagi ya dengan mengancam memakai ayat. Gitu. Suaranya kok nggak jelas di saya Bang ya? Atau cuman di Iya, saya? suaranya terlalu kecil ini Paman Dwi. Iya, iya, kecil Pak Dwi. Ya. Terlalu Oke, kecil ya sekarang Bung Gea? sudah. Sekarang sudah. Ya, udah bagus, normal. Iya. Lanjut. Jadi saya kurang tahu itu di ayat mana itu Ananias berjanji kepada Tuhan bahwasanya kalau tanahnya terjual dia akan memberikan kepada gereja, kepada Tuhan gitu. Terus akhirnya setelah terjual dia lupa gitu. Terus Petrus atau Paulus itu mengatakan pada dia apa namanya? Ya istilahnya kenapa kamu tidak menepati janjimu kan gitu. Tapi kurang lebihnya saya nggak hafal ya. Seketika Ananias rohnya putus dari badannya kan atau meninggal lah, mati lah. Nah hal-hal ini ayat-ayat ini dicomot untuk memberi mengancam umatnya gitu, menteror umatnya untuk membayar perpuluhan. Nah kembali lagi kepada mereka yang tidak mempunyai uang dengan keadaan yang sangat sederhana, yang sangat prihatin. Disinilah akar kejahatan manusia terjadi. Itu akar kejahatan manusia, ya kan? Otomatis dengan ancaman-ancaman seperti itu adalah yang istilahnya jadi rentenir, adalah yang jadi mata elang itu, debt collector yang sadis-sadis. Nah, itu kan apa? Karena ancaman-ancaman daripada imamnya sendiri di gereja gitu yang tidak pas atau keliru dalam memberikan pengajaran gitu. Itu pun imam itu saya rasa juga nggak bisa dipersalahkan karena apa? Keturunan sebelumnya juga seperti itu mengajarkannya. Jadi turun temurun sampai mungkin keluarganya sendiri akan merasa jijik ya gitu. Merasa jijik yang artinya harkat martabatnya demi uang tapi menjual ayat gitu loh. Makanya kan saya buka perusahaan itu sama tim itu di mana komisinya yang besar-besar itu silahkan aja, ada yang pura-pura buta, pura-pura lumpuh ya kan. Uh, untuk buka pintu gerbang surga, cuan-cuannya lebih besar, sewa gedung, itu Bung Gea, itu perusahaan saya, makanya saya di rootnya itu. Sungguh-sungguh sangat keterlaluan lah ya, menteror umat dengan dalil perpuluhan gitu, menakut-nakuti gitu. Ya, sekali lagi ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih semua, bila memberi, jangan dilihat nominalnya, tapi kasihnya itulah yang harus besar. Nilainya kecil dengan kasih yang besar, itulah yang Tuhan berkehendak. Seperti janda tua kan, dengan ketidakadaannya loh, ya dia memberikan sesuatu, memberikan persembahan, dia tengok kiri, tengok kanan, karena malu, karena uangnya. Tapi dia dalam hati Tuhan, ini hartaku semuanya kuberikan padamu. Nah, itulah Tuhan berkenan seperti itu. Karena apa? Kasihnya kepada Tuhan sangat besar. Demikian Bung Gia, dilanjut. Terima kasih waktu dan terima kasih Paman Dwi. Baik, sekarang kita mendengarkan Paman Katsu Katolik. Silakan Paman Katsu dari seberang sana yang nun jauh di sono.
Silakan Eh, Paman, paparkan secara jadi tuntas. jadi nih lagi bicara barang paling paling mantap lah ya, harta gunung gini. Tadi saya dengar ada di bawah ayat Ananias dan Safira untuk menteror. Pertama-tama mungkin saya tanggapin yang agak ringan dulu, yang ini satu. Kalau ayat Ananias dan Safira mau dikenakan menjadi sebuah kewajiban, itu sudah out of context, tidak sesuai maksud Lukas dalam menulis. Karena kita lihat jelas ya di Kisah Para Rasul bab Mohon 11. maaf, Kalau tidak salah mohon maaf 11 ya. Bung Katsu, saya potong sedikit boleh? Silakan, Itu silakan. itu Ananias dan Safira itu untuk menteror umat loh. Mereka Oh, untuk teror selalu umat ya? mengedepankan, Hmm. mengedepankan ayat itu untuk perpuluhan, membenarkan perpuluhan yang mereka ini kan gitu. Aduh, saya ngomong begini seolah-olah kayak kita sirik aja gitu. Mohon maaf ya. Cuman ya inilah Iya. apa adanya yang saya pernah ketahui gitu. Silakan lanjut Bung Katsu. Terima kasih. Nah, apalagi kalau dipergunakan untuk menteror ya, itu sudah sangat tidak tepat. Kita ya, karena kalau kita baca dengan baik itu di Kisah Para Rasul, itu adalah permintaan dan janji dari Ananias sendiri kepada Rasul Petrus. Itu pertama yang saya mau tekankan. Jadi Ananias ini minta tolong kepada Rasul Petrus agar tanah itu laku terjual, kan kalau tidak salah minta dibantu doa. Betul, betul. Nah, apabila ini tanah laku, nanti saya sebagai wujud bakti, katakan nazar, saya akan berikan sekian. Dia bilang kepada Santo Petrus. Nah, ini nazar. Jadi dia sudah mengikatkan diri sendiri dengan kerelaan hatinya. Maka menjadi tidak tepat kalau ayat yang berbunyi nazar pribadi seseorang kemudian dibalik, dipergunakan untuk menteror. Apakah tiap umat beriman memiliki kemampuan seperti Ananias, memiliki tanah yang begitu banyak sehingga ada yang bisa dijual-jual? Saya rasa kalau dalam konteks kehidupan abad 21, hanya orang-orang tertentu. Jadi bertobatlah yang mempergunakan ayat-ayat itu untuk meneror umatnya sendiri. Kamu itu gembala, kamu itu membawa Tuhan Yesus Kristus, bukan menteror. Nah, kemudian elemen berikutnya, sejauh saya baca di kitab hukum kanonik dari nomor 224 sampai 231, itu tidak pernah ada, ini bab yang khusus membahas kewajiban dan hak kaum beriman Katolik awam. Jadi memang ini kitab hukum gereja yang mengatur kewajiban-kewajiban kita sebagai awam, sekaligus hak-hak kita ya. Di sini saya tidak melihat sama sekali aturan yang terkait dengan katakan uang ya. Di sini lebih banyak keterlibatan kita untuk karya pewartaan satu, kemudian kewajiban mengikuti perayaan-perayaan gerejawi dalam liturgi sucinya, kemudian kewajiban untuk mendidik anak-anak. Ini saya bacakan berurutan mulai dari 224, 225. Ini poin masing-masing inti. Jadi kita semua tahu ya. Nanti di 227 itu agar mendapatkan perlindungan secara hukum dari gereja. Kemudian 228 itu berbicara seorang awam boleh terlibat secara aktif dalam tugas-tugas gerejawi. 229 ajaran untuk juga mengikuti nasihat-nasihat Injil secara tegas dalam kehidupan. Jadi di sini saya tidak lihat sama sekali, ini udah 230 ya. Nanti 231 agar menunjang perkembangan panggilan. Nah, jadi dari 224 sampai 231 yang membahas kewajiban umat beriman, kita dapat melihat di gereja Katolik kewajibannya tidak ada yang berkaitan dengan harta gonogini. Nah, mengenai harta gonogini itu nanti dibahasnya di Kanon 1274. Mulai di Kanon 1274
itu mengenai harta benda gerejawi. Nah, mengenai harta benda gerejawi itu sedikit banyak sudah saya sampaikan. Di masing-masing keuskupan itu ada badan khusus yang di bawah pengawasan uskup. Jadi gereja Katolik juga gereja yang taat membayar pajak loh ya. Karena nanti itu tiap 1 tahun sekali ekonom kita akan memanggil auditor pajak untuk mengaudit pajak serta melaporkannya. Nah, ini semua diatur dalam kitab hukum kanonik, harap diperhatikan. Kalau sudah dikatakan diatur di dalam kitab hukum kanonik, berarti siapa yang melanggar itu akan terkena sanksi hukum dari vikaris yudisial atau hakim gereja. Di tiap keuskupan itu biasa ada yang namanya vikaris yudisialnya 1. Nanti mereka akan dipanggil dan mempertanggungjawabkan yang melanggar. Resiko paling tinggi terkena suspensi imamat. Jadi dia tidak, hak-hak imamatnya dicabut, tidak boleh melanjutkan pelayanan imamat, misalkan pelayanan sakramental, kemudian ada beberapa lagi nanti. Nah itu nanti penentuannya di vikaris yudisial lah. Kalau yang itu agak teknis, saya nggak panjang lebar. Tapi yang saya mau tekankan, jadi kita di sini, gereja Katolik itu, dalam menafsir, ini kan temanya menafsir perpuluhan ya. Perpuluhan itu jadi ditafsirkan sebagai bentuk dukungan dari umat bagi perkembangan karya kerasulan gereja, tapi sifatnya sukarela ya. Jadi permasalahan kalau perpuluhan itu harus 1/10 benar atau 10%, itu kan nanti setelah keruntuhan kerajaan Yehuda 587 SM itu sebenarnya keturunan Lewi asli kalau mau ngomong yang memang memiliki milik pusaka kalau pakai bahasa perjanjian lama, yang punya itu kan suku Lewi. Nah, suku Lewi ini kalau ditelusurin sampai sekarang, suku Lewi yang benar-benar suku Lewi asli mungkin sudah tidak ada.